Selamat datang di channel Saham Cuan, channel yang membahas dunia investasi dan saham dengan cara yang santai, logis, dan edukatif. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham apapun. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara mendalam fundamental saham Natura City Developments Tbk dengan kode saham CTY. Analisa ini menggunakan data terbaru per kuartal 2 tahun 2025 dan video ini dibuat pada tanggal 24 Oktober 2025. Kita akan membedah segala aspek keuangan, mulai dari laporan laba rugi, neraca, arus kas, efisiensi bisnis, valuasi, hingga aktivitas bandarnya. Jadi, siapkan catatan Anda, karena kita akan mengulik tuntas potensi dan resiko dari saham CTY ini. Profil perusahaan. Natura City Developments Tbk adalah perusahaan pengembang kawasan hunian dan penyedia jasa yang berhubungan dengan real estate, properti, serta pengelolaan taman hiburan atau rekreasi. Perusahaan ini memiliki proyek pengembangan yang cukup besar, sekitar 200 hektar, yang berlokasi di Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dan di Desa Situbabakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Selain itu, CTY memiliki anak perusahaan bernama PT Serpong Natura Hijau Sentosa yang bergerak di bidang penyedia jasa, berlokasi di Sentul, dengan total aset sekitar 838 juta rupiah dan kepemilikan hampir penuh sebesar 99%. Struktur kepemilikan CTY didominasi oleh masyarakat Warkat sebesar 46,48%, diikuti oleh PT Sakti Generasi Perdana sebesar 20,63%, PT Tunas Tumbuh Berkembang 9,89%, dan Golden Capital Foundation sebesar 9,44%. Namun, yang menarik adalah free float-nya hanya 7,75%. Artinya, saham yang beredar di publik sangat kecil. Hal ini bisa membuat harga saham CTY menjadi sangat mudah bergerak naik atau turun tajam, tergantung aksi pemegang besar. Laporan laba rugi dan kinerja Q2 2025. Sekarang, mari kita lihat kinerja terbarunya. Hingga Q2 tahun 2025, pendapatan atau revenue trailing 12 months atau TTM CTY mencapai 138 miliar rupiah. Naik dari 117 miliar di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini sekitar 26% secara tahunan YoY. Sinyal positif bahwa aktivitas penjualan properti atau pengakuan pendapatan proyek mulai meningkat. Laba kotor atau gross profit TTM mencapai 75 miliar rupiah dengan margin kotor sekitar 57,9%. Ini menunjukkan bahwa CTY masih mampu menjaga margin keuntungan yang cukup tinggi di tengah kondisi pasar properti yang cenderung fluktuatif. Selanjutnya, EBITDA mencapai 17 miliar rupiah dan laba bersih sebesar 14 miliar rupiah. Jika kita lihat ke belakang, CTY berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi untung setelah sempat mengalami kerugian di tahun 2022 sebesar 21 miliar rupiah. Dengan kinerja seperti ini, EPS TTM-nya mencapai 2,64 dan secara tahunan disetahunkan menjadi 2,89. Ini menandakan adanya konsistensi profit meski skalanya masih kecil dibanding total aset perusahaan yang besar. Neraca keuangan. Sekarang kita masuk ke bagian neraca. CTY memiliki total aset sebesar 1,55 triliun rupiah dengan ekuitas 875 miliar rupiah dan total liabilitas hanya 181 miliar rupiah. Artinya, lebih dari 82% struktur modalnya adalah ekuitas sendiri, bukan hutang. Ini menandakan CTY punya fondasi keuangan yang kuat dan relatif aman dari tekanan bunga atau pinjaman. Kas perusahaan di Q2 tercatat 64 miliar rupiah, dengan hutang jangka pendek hanya 13 miliar dan hutang jangka panjang 73 miliar, sehingga total hutang perusahaan hanya 86 miliar rupiah dan net debt-nya bahkan hanya 21 miliar rupiah. Rasio debt to equity berada di level 0,10 dan current ratio mencapai 7,27. Ini luar biasa tinggi,
Artinya CTY memiliki likuiditas yang sangat kuat untuk menutup kewajiban jangka pendeknya. Secara teori, perusahaan dengan neraca sekuat ini hampir tidak memiliki resiko keuangan besar dalam jangka pendek. Namun, seperti biasa di sektor properti, kekuatan di neraca belum tentu berarti kas yang lancar, karena bisa jadi asetnya masih berupa tanah dan proyek yang belum dijual. Arus kas operasional. Nah, disinilah bagian yang krusial. Meskipun CTY terlihat kuat dari sisi aset dan ekuitas, arus kas operasionalnya justru negatif. Dalam 12 bulan terakhir, cash flow from operations tercatat minus 30 miliar rupiah dan free cash flow juga negatif sebesar 38 miliar rupiah. Apa artinya? Artinya, perusahaan memang mencatat laba secara akuntansi, tetapi uang kas yang masuk dari operasi bisnis belum cukup menutupi pengeluaran untuk pembangunan atau modal kerja. Sebaliknya, CTY mendapatkan tambahan kas dari aktivitas pendanaan yaitu cash from financing sebesar plus 76 miliar rupiah. Ini kemungkinan berasal dari pinjaman baru, setoran modal, atau hasil penerbitan saham. Masalah seperti ini umum di sektor properti. Perusahaan butuh waktu panjang dari membeli lahan, membangun sampai akhirnya menjual unit dan menerima pembayaran. Namun bagi investor, kondisi ini harus diperhatikan karena arus kas negatif yang berlarut bisa menjadi tanda risiko likuiditas jika proyek tidak segera terrealisasi atau penjualan lambat. Efisiensi operasional. Sekarang kita lihat efisiensi bisnisnya. Rasio Days Sales Outstanding atau DSO CTY berada di angka 229 hari. Ini artinya butuh sekitar 7 bulan untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Yang lebih ekstrim lagi, Days Inventory mencapai 1.744 hari, setara hampir 4,8 tahun. Dan Cash Conversion Cycle mencapai 1.956 hari atau lebih dari 5 tahun. Angka sebesar ini menunjukkan modal kerja yang sangat lama tertahan di proyek atau stok properti. Namun untuk bisnis pengembang real estate, hal ini masih bisa dimaklumi karena proyek properti memang butuh waktu panjang dari pembebasan lahan, pembangunan hingga penjualan unit. Tapi tetap saja, investor perlu sadar bahwa uang perusahaan terikat lama di dalam proyek sehingga cash flow bisa naik turun drastis tergantung momentum serah terima proyek. Profitabilitas dan return. Dari sisi profitabilitas, CTY sebenarnya tidak buruk. Gross margin hampir 58% dan net margin 13%. Dua-duanya sehat, namun rasio pengembalian seperti ROE 1,35% dan ROE 1,63% masih tergolong rendah. Ini karena modal dan aset yang besar belum bisa menghasilkan laba yang sebanding. Dengan kata lain, aset besar belum produktif sepenuhnya. Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi aset, mempercepat penjualan proyek, dan menekan biaya non-produktif agar ROE bisa naik. Valuasi pasar. Sekarang kita lihat bagaimana pasar menilai CTY. Dengan kapitalisasi pasar sebesar 903 miliar rupiah, CTY memiliki price to earning ratio TTM di angka 63 kali, jauh lebih tinggi dibanding median per IHSG yang hanya 8,3 kali. Price to book value berada di level 1,03 kali, artinya harga saham CTY hampir sama dengan nilai buku per sahamnya, yaitu sekitar Rp161 per saham. Ini menunjukkan pasar menilai perusahaan sesuai asetnya, bukan berdasarkan laba saat ini. Price to sales berada di 6,55 kali, juga relatif tinggi untuk sektor properti. Sedangkan EV/EBITDA mencapai 54 kali. Rasio-rasio ini menandakan bahwa saham CTY sudah dihargai cukup premium dibanding kemampuan laba saat ini. Jadi, kenaikan harga saham selanjutnya harus didukung oleh realisasi pendapatan proyek atau lonjakan laba bersih. Risiko utama. Mari kita bahas beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Pertama, cash conversion cycle yang sangat panjang membuat arus kas sulit lancar. Siti butuh waktu lama untuk mengubah asetnya menjadi uang tunai. Kedua, ketergantungan pada pendanaan eksternal. Tanpa arus kas operasi yang positif, perusahaan harus terus mencari sumber dana dari luar, baik pinjaman maupun investor. Ketiga, realisasi nilai tanah dan proyek sangat bergantung pada kondisi pasar properti dan daya beli masyarakat.
Keempat, free float rendah. Dengan saham publik hanya sekitar 7%, harga saham bisa naik atau turun tajam dalam waktu singkat karena aksi satu atau dua pihak besar. Dan kelima, profitabilitas masih rendah dibanding besarnya aset. Perusahaan perlu menunjukkan konsistensi laba agar investor percaya bahwa aset besar itu benar-benar menghasilkan kas bersih. Kesimpulan, jadi mari kita simpulkan, Citi adalah pengembang dengan aset besar, neraca kuat, dan margin kotor yang sehat, namun masih menghadapi tantangan dalam konversi kas dan efisiensi modal kerja. Dengan valuasi yang saat ini cukup tinggi, pasar tampaknya sudah mengantisipasi potensi besar dari proyek-proyek Citi di masa depan. Namun untuk investor jangka panjang, kuncinya ada di satu hal, kapan proyek-proyek itu benar-benar menghasilkan kas bersih dan laba stabil. Jika cash flow membaik, valuasi tinggi bisa menjadi wajar. Namun jika arus kas negatif berlanjut, risiko penurunan valuasi tetap ada. Itulah pembahasan fundamental lengkap dari Natura City Developments Tbk, saham dengan kode Citi berdasarkan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2025. Semoga video ini bisa membantu Anda memahami gambaran lengkap tentang kondisi keuangan dan potensi saham Citi ke depan. Jika Anda suka analisa seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak investor Indonesia yang melek fundamental. Tulis di kolom komentar jika Anda ingin saya bahas valuasi net asset value dari lahan Citi di video berikutnya. Sampai jumpa di analisa selanjutnya. Salam saham cuan.